Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Ramadhani dari kelas PVTMO 2C NPM 32201100036. Di sini saya akan mengambil tema tentang pengendalian emisi gas buang teman-teman. Kita mulai dari latar belakang, apa sih itu emisi gas buang? Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran tersebut terdiri dari berbagai zat-zat berbahaya yang nantinya dikeluarkan melalui exhaust atau knalpot. Zat-zat yang berbahaya tersebut inilah yang berusaha ditekan oleh proses uji emisi yang dilakukan oleh produsen mobil, pemegang merek, dan juga pemerintah. Apa sih zat-zat berbahaya yang terkandung dalam emisi gas buang tersebut? Yang pertama yaitu karbon monoksida atau yang kita kenal dengan CO. Karbon monoksida ini tidak memiliki bau dan warna, namun sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Gas ini bisa menyebabkan seseorang pingsan hingga meninggal jika menghirup dalam jumlah yang tinggi. Nomor 2 yaitu karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini seperti halnya gas yang kita keluarkan saat proses bernafas. Namun, jika dalam jumlah yang besar dihasilkan oleh kendaraan yang jumlahnya banyak, maka bisa berpengaruh pada pemanasan global. Apalagi jika sangat jarang ditemui pepohonan yang mampu mengubah CO2 ini menjadi oksigen, terutama di kota-kota besar. Maka di sekelilingnya itu suhu di tempat yang jarang sekali terdapat pohon itu biasanya panas. Yang ketiga yaitu nitrogen oksida atau NOx. Gas yang satu ini bisa menyebabkan mata kita perih dan mengganggu saluran pernapasan. Sahabat bisa merasakan sesak napas jika terlalu banyak menghirup nitrogen oksida. Maka disarankan menggunakan masker ketika saat kita melakukan berkendara jarak jauh ataupun dalam keadaan macet. Yang keempat yaitu hidrokarbon atau HC. Hidrokarbon biasanya dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna di dalam kendaraan. Gas ini biasanya terdapat pada ruang bensin atau ruang bakar yang tidak terbakar dan keluar melalui exhaust atau knalpot. Yang berikutnya yaitu berapa sih batas emisi gas buang pada kendaraan. Untuk Euro 0 biasanya bensin NOx yaitu di angka 1000 mg per kilometer. Untuk diesel NOx nya yaitu di angka 1600 mg per kilometer. Untuk Euro 1 bensin NOx di angka 490 mg per kilometer. Untuk dieselnya NOx di angka 780 mg per kilometer. Untuk Euro 2 bensin NOx di angka 250 mg per kilometer. Untuk dieselnya yaitu NOx di angka 730 mg per kilometer. Untuk diesel PM itu di angka 100 mg per kilometer. Untuk Euro 3 ini semakin ke bawah itu untuk batas-batasnya dalam bahan bakar itu lebih diperketat, sehingga banyak mobil yang era dahulu atau yang sudah lebih dari batas usia pakainya biasanya sih tidak bisa ikut ke Euro 3 atau bisa mungkin dimusnahkan untuk di pasar Eropa. Jadi untuk di Euro 3 bensin NOx itu sudah mulai diperketat, yaitu di angka 150 mg per kilometer. Untuk diesel NOx nya di angka 500 mg per kilometer. Untuk diesel PM nya di angka 50 mg per kilometer. Untuk Euro 4 bensin NOx di angka 80 mg per kilometer. Untuk diesel NOx di angka 250 mg per kilometer. Untuk
diesel PM-nya di 25 mg per kilometer. Untuk Euro 5 itu di angka bensin NOx-nya 60 mg per kilometer. Untuk diesel NOx itu di angka 180 mg per kilometer. Untuk diesel PM-nya di 5 mg per kilometer. Untuk di Euro ke-6 itu untuk bensin NOx-nya di angka 60 mg per kilometer. Untuk diesel NOx itu di angka 80 mg per kilometer. Dan yang terakhir untuk diesel PM 5 mg per kilometer. Jadi kesimpulannya itu semakin untuk Euro semakin tinggi itu lebih diperketat lagi untuk emisi gas buangnya, sehingga lingkungan yang kita tinggali ini menjadi lebih bersih dan udaranya pun kualitasnya menjadi lebih sehat. Jadi untuk Euro yang terakhir itu masih berada di Euro ke-6. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya mungkin masih bisa untuk diperketat lagi. Manfaat uji emisi gas buang, yaitu adapun manfaatnya teman-teman, ini tentu banyak sekali, mulai dari bisa mengetahui kondisi mesin hingga manfaatnya untuk lingkungan. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama yaitu dapat mengetahui kerusakan yang terjadi pada mesin mobil lebih dini. Jadi untuk pemeriksaannya itu dapat mengetahui kerusakan yang terjadi pada mesin mobil, apalagi kalau mesin mobil atau mesin kendaraan kita jarang diservis ataupun diservis secara berkala, itu mungkin akan lebih cepat didiagnosa kerusakannya di awal saat pengujian emisi gas buang tersebut. Terus yang kedua, dapat mengetahui kondisi mesin dengan pasti. Dan ketiga, dapat mengetahui efektivitas bahan bakar yang digunakan dan tenaga yang dihasilkan seberapa optimal. Jadi untuk teman-teman, untuk pemilihan bahan bakar disarankan sih untuk nilai oktannya disesuaikan dengan kompresinya ya teman-teman. Jadi agar pembakaran itu lebih sempurna sehingga tidak menimbulkan emisi gas buang yang buruk untuk lingkungan. Dan yang keempat, dapat mengetahui setelan campuran antara bahan bakar dan udara yang terbaik. Jadi untuk campuran bahan bakar dan udara, semisal campurannya yang tidak tepat, itu dapat menyebabkan emisi gas buang yang berlebih pada kendaraan dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kelima, dapat dianalisis kandungan CO2 dan HC, yang ini bisa diketahui seberapa efektif hasil pembakaran. Jadi sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk uji emisi gas buangnya. Jadi untuk yang terakhir, membatasi mobil yang sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga hanya mobil-mobil ramah lingkungan saja yang beredar di jalanan. Tentu saja ini berdampak baik pada. Nah, ini kesimpulannya sih, untuk mobil-mobil yang usianya lebih dari 10 tahun atau 15 tahun sih disarankan untuk sering-sering untuk pengecekan secara berkala ataupun untuk penggantian komponen-komponen yang lebih bagus, sehingga untuk emisi gas buangnya atau pencemaran lingkungannya sih lebih berkurang. Berikutnya yaitu tips menekan emisi gas buang. Emisi gas buang pada sebuah mobil bisa ditekan dengan beberapa tips ya teman-teman. Yang pertama yaitu memperhatikan saluran bahan bakar dan filter udara untuk tetap terjaga kebersihannya. Saluran bahan bakar atau filter udara yang kotor bisa mempengaruhi kadar hidrokarbon yang dihasilkan saat proses pembakaran. Yang kedua, cek kondisi sistem pendinginan dan pelumas mesin. Pelumas yang ikut terbakar bisa memperbesar kadar karbon monoksida yang keluar. Yang ketiga yaitu cek kondisi koil dan busi secara berkala. Jika sudah tidak berfungsi optimal, segera ganti dengan yang baru. Jadi untuk busi itu pemakaiannya sih sering dicek aja ya teman-teman, untuk
busi itu untuk di kendaraan di sekitar 8.000 km mungkin langsung coba diganti aja, ataupun untuk pengecekannya, karena busi yang tidak optimal itu pembakarannya kan tidak baik ya teman-teman. Jadi untuk emisi gas buangnya nanti bisa lebih parah. Yang kelima yaitu cek kondisi catalytic converter pada knalpot yang bertugas menyaring atau mengubah emisi gas buang menjadi udara yang bersih. Jadi untuk catalytic converter itu biasanya berada di motor-motor baru atau knalpot yang sudah aftermarket. Jadi sarankan sih untuk motor-motor atau mobil-mobil yang lama untuk menggunakan catalytic converter, sehingga untuk emisi gas yang dikeluarkan dari sisa pembakaran itu lebih bagus untuk lingkungan sekitar. Jadi catalytic converter itu juga sangat bermanfaat. Biasanya sih udah tersedia di mobil-mobil yang baru atau generasi mobil yang udah lebih modern. Jadi disarankan sih menggunakan catalytic converter untuk mobil-mobil yang sudah agak lama. Terus untuk yang ke-6 yaitu gunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi mesin mobil. Yang tadi saya sampaikan yaitu pakailah bahan bakar yang nilai oktannya sesuai dengan spesifikasi mobil, yang nanti bisa dicek di Google untuk spesifikasinya seperti torsi, terus untuk kompresinya, perbandingannya berapa. Jadi untuk pemilihan bahan bakar itu sesuai dengan spesifikasi mobil. Yang terakhir yaitu lakukan servis berkala untuk mengetahui bagian mobil yang rusak dan perlu diganti. Oke, next kita bahas catalytic converter. Catalytic converter adalah alat pengendali emisi gas buang yang mengubah gas dan polutan beracun pada gas buang menjadi udara yang bersih. Jadi catalytic converter ini biasanya sudah tersedia di mobil-mobil yang baru atau kendaraan-kendaraan dengan produksi yang teknologinya lebih maju. Jadi fungsinya itu untuk mengubah emisi gas yang beracun itu menjadi udara yang bersih sehingga tidak mencemari lingkungan. Untuk yang terakhir yaitu gas analyzer adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengecek atau memantau emisi gas buang dari CO2, CO, NOx, dan HC yang notabene itu sebagai gas buang yang dapat mencemari lingkungan. Jadi nanti kita bisa lihat kadarnya berapa itu terdapat pada gas analyzer tersebut, nanti bisa di print langsung. Jadi kita lakukan pengecekan menggunakan gas analyzer tersebut, lalu data tersebut yang dihasilkan di dalam gas analyzer tersebut dapat kita print, sehingga kita dapat pantau apa saja yang menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan dan juga mengetahui kerusakan dini pada mesin kendaraan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.